Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini merupakan kesempatan yang ketiga kayaknya, video ketiga dari yang saya buatkan sejak kemarin pas pengumuman selesai tes substantif. Pada video kali ini kita akan bahas sedikit mengenai tes wawancara PPG Prajabatan ini untuk semua prodi ya. Nah, kemarin kalau nggak salah sekitar belasan ribu yang lulus untuk tes substantifnya. Semoga semuanya itu tertampung untuk mengikuti tes PPG Prajabatan. Nah, pada video kali ini kita akan bahas mengenai pertanyaan yang akan dimunculkan oleh asesor ya Bapak Ibu. Baik, karena kemarin kita sudah membahas beberapa tentang pertanyaan-pertanyaan yang akan dimunculkan oleh asesor. Di kesempatan yang kedua ini juga kita akan sampaikan yang akan dimunculkan juga oleh asesor. Nah, nanti di video yang berikutnya akan kami bahas juga terkait dengan soal-soal yang muncul juga di sesi wawancara. Baik, apa saja sih yang akan ditanyakan oleh asesor nanti? Mari kita lihat. Nah, kemarin kita sudah bahas dua, kalau tidak salah, atau lebih dari dua. Nah, pertanyaan berikutnya yang mungkin dan yang akan disampaikan oleh asesor adalah pertanyaan tentang bagaimana sikap Anda ketika diminta untuk melakukan hal yang salah. Nah, ini Bapak Ibu diminta untuk menceritakan pengalaman real yang Bapak Ibu alami ya. Jangan dibuat ada yang tidak ada, tapi pengalaman yang pernah Bapak Ibu lakukan atau temui atau diminta untuk melakukan hal yang salah. Sekecil apapun itu, pengalaman itu diceritakan saja kepada asesor Anda. Misalkan Anda saat kuliah diajak bolos oleh teman Anda, nah itu juga perlu diceritakan kepada asesor atau dengan hal-hal lain yang bisa Bapak Ibu ceritakan. Nah, karena ini eh, merupakan cerminan dari sikap Anda. Nah, di sini Bapak Ibu bisa dilihat sikap Anda ketika menghadapi sesuatu yang diminta sedangkan hal tersebut salah. Nah, Bapak Ibu ingin dilihat bagaimana sih sikap Anda ketika diminta untuk melakukan hal yang salah. Nah, tentu Bapak Ibu sudah pasti bisa menjawab ya tentang hal ini. Nah, itu disesuaikan dengan kisi-kisi. Dengan esai yang Bapak Ibu tulis ya. Nah, seperti yang saya katakan saat tadi, apa saja boleh diceritakan. Kalau di esai Bapak Ibu bercerita tentang masa kuliah di bangku perkuliahan, kemudian diminta bolos sama teman, diajak bolos sama teman. Nah, itu juga perlu diceritakan Bapak Ibu. Nah, bagaimana menyikapi hal tersebut? Nah, Bapak Ibu pasti bisa menceritakan kalau Bapak Ibu pernah mengalaminya. Jangan menceritakan yang tidak pernah Bapak Ibu alami. Karena itu nanti akan membuat Anda bercerita itu tidak lancar dan terlihat tuh Bapak Ibu memiliki ya kalau semacam mengada-ada ya. Nah, dari hal itu nanti akan mungkin berkembang pertanyaan dari asesor berikutnya. Nah, ketika Bapak Ibu menghadapi hal tersebut, maka ceritakan juga solusi atas tindakan yang diminta yang menyalahi sebuah aturan atau hal-hal tertentu. Nah, ceritakan solusinya terhadap masalah yang Bapak Ibu alami. Ketika Anda diminta untuk misalkan bolos, diajak bolos, bagaimana Anda menghadapi hal tersebut? Apa solusi yang Anda berikan kepada teman Anda? Apa solusi yang Anda berikan kepada masalah yang Anda temui tersebut? Nah, itu perlu diceritakan walaupun hal kecil tetapi di situ bisa dilihat integritas Anda Bapak Ibu. Di situ dapat dilihat bahwa sikap Anda itu adalah orang yang bagaimana dari hal-hal kecil karena hal-hal kecil itu tidak bisa kita remehkan ya karena dari hal-hal kecil kita akan
mendapatkan sesuatu hal yang lebih besar. Oleh sebab itu, hargailah semua hal-hal kecil yang Bapak Ibu lakukan. Ketika memberi solusi terhadap hal-hal kecil, maka itu bisa berpengaruh terhadap sikap Anda. Nah, kalau bisa Bapak Ibu ceritakan solusinya ya. Misalkan ketika diajak bolos Bapak Ibu tidak mau dan mengajak teman Anda untuk tetap mengikuti perkuliahan tersebut. Nah, solusinya itu kan bisa diceritakan. Nah, kemudian setelah Anda menceritakan solusinya, yang perlu Anda lakukan berikutnya adalah menceritakan atau menyampaikan bagaimana hasil dari solusi tersebut. Nah, misal contoh kecil tadi tentang di bangku kuliah ada teman Anda yang mengajak untuk bolos, kemudian Anda memberikan arahan, Anda memberikan sebuah pendapat, memberikan solusi. Nah, dampaknya bagaimana? Hasilnya bagaimana? Apakah teman Anda tetap mengikuti perkuliahan tersebut atau bagaimana? Nah, ketika teman Anda mampu mengikuti perkuliahan itu dengan solusi yang Anda berikan, maka di sini Anda mampu mempengaruhi orang. Maka sikap Anda bisa dinilai oleh asesor di sini sangat luar biasa bahwa Anda adalah orang yang bisa mempengaruhi orang lain. Seperti itu. Ini kan contoh hal-hal kecil yang perlu Bapak Ibu ceritakan. Jangan hal-hal yang muluk. Misalkan eh, menyelesaikan konflik antara warga masyarakat. Nah, itu kan sesuatu hal yang besar ya, terlalu muluk ya. Tetapi tentu Bapak Ibu ceritakan dari bangku kuliah Anda atau dari organisasi yang Anda pernah ikuti. Nah, bagi Bapak Ibu yang tidak pernah mengikuti organisasi, ambillah contoh dari bangku perkuliahan Anda. Itu tentu karakter Bapak Ibu bisa dibaca oleh asesor ya. Baik, berikutnya pertanyaan yang akan dimunculkan. Nah, semua pertanyaan itu saya ambilkan berdasarkan esai yang Bapak Ibu tulis ya. Acuannya adalah esai yang Bapak Ibu tulis karena menurut pengalaman teman-teman yang mengikuti tes wawancara, baik yang kemarin yang sudah tes di tanggal 9 sama tanggal 10, itu rata-rata ditanya tentang esainya. Nah, karena esai itu mencerminkan sikap dari Bapak Ibu semua untuk menghadapi hal-hal yang ditanyakan. Berikutnya pertanyaan yang mungkin diberikan oleh asesor ini terkait juga dengan esai yang Bapak Ibu tulis. Bagaimana Anda menghadapi perbedaan? Nah, ini tentu Bapak Ibu ingin dilihat oleh asesor ketika Anda mendapatkan suatu perbedaan, baik itu perbedaan pendapat, kemudian suku, agama, ras, dan hal-hal lain terkait dengan perbedaan itu perlu Bapak Ibu ceritakan berdasarkan pengalaman Anda yang Anda tulis di esai. Walaupun hal-hal yang Bapak Ibu itu ceritakan adalah hal yang kecil, hal yang sederhana menurut orang lain, mungkin remeh menurut orang lain, tetapi kalau Bapak Ibu menceritakan hal yang benar-benar Bapak Ibu pernah lakukan, berarti Bapak Ibu itu tidak mengada-ada. Berarti di sini Bapak Ibu terlihat kejujurannya ya. Bukan mengada-ada sesuatu yang tidak ada. Lebih baik Bapak Ibu ceritakan apa saja pengalaman yang real walaupun itu hal kecil. Contoh saja kalau mengenai perbedaan. Misalkan perbedaan pendapat. Nah, perbedaan pendapat yang sering kita temui di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di bangku perkuliahan, sorry, di sorry, santai. Nah, di bangku perkuliahan juga tentu Bapak Ibu pernah mengalami yang namanya perbedaan pendapat. Nah, perbedaan pendapat ini tentu Bapak Ibu sering alami di dalam perkuliahan, misalkan di dalam kerja kelompok, teman Anda terlihat terlalu egois, ataukah Anda yang terlihat terlalu egois, itu kan berdasarkan pengalaman. Nah, itu yang perlu Bapak Ibu ceritakan kepada asesor. Nah, itu kan berdasarkan pengalaman yang real yang Bapak Ibu pernah lakukan. Nah, dari cerita tersebut, dari perbedaan pendapat yang Bapak Ibu alami, berikutnya Bapak Ibu menceritakan solusi yang Anda berikan terhadap perbedaan pendapat yang terjadi antara teman dengan teman. Sehingga misalkan karena perbedaan pendapat tersebut menimbulkan
ada teman yang merasa tidak dihargai pendapatnya, ada teman yang merasa tidak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya. Nah, bagaimana Anda memberikan solusi atas hal tersebut? Nah, itu perlu diceritakan Bapak Ibu untuk memberikan solusi dari perbedaan pendapat sehingga menimbulkan terjadinya gap antara teman yang satu dengan teman yang lain. Nah, dari solusi yang Anda berikan kepada teman Anda, kemudian bagaimana hasilnya, itu perlu diceritakan kepada asesor. Hasilnya dari permasalahan tersebut bagaimana atas solusi yang Anda berikan? Apakah pekerjaan kelompok menjadi lebih baik setiap orang merasa dihargai pendapatnya ataukah malah menimbulkan masalah? Nah, perlu Bapak Ibu ceritakan di sini adalah dampak positifnya, bukan dampak negatifnya ya. Tetapi dampak positif yang Bapak Ibu berikan terhadap permasalahan tersebut. Nah, di sini saya tekankan sekali lagi, ceritakanlah hal-hal yang benar-benar terjadi, hal-hal sederhana, jangan hal-hal yang terlalu muluk. Nah, kalau terlalu muluk kan terlihat seolah-olah kita mengada-ada, tetapi kalau kita keseharian kita yang kita temui langsung di dalam kehidupan itu kan terlihat itu pasti benar-benar pernah dialami. Nah, oleh sebab itu saya tekankan sekali lagi, hal yang pernah Anda alami itu yang perlu Bapak Ibu ceritakan. Nah, jadi kalau hal yang pernah Anda alami Bapak Ibu ceritakan berarti Anda adalah terlihat di situ sikap jujur Anda dan Anda bisa diandalkan untuk mengikuti PPG Prajabatan. Nah, itu saja Bapak Ibu yang saya sampaikan di video yang sangat singkat ini. Semoga banyak manfaatnya. Dan nanti kita akan lanjut ke video berikutnya di hari Sabtu atau di hari Minggu ya. Semoga bisa di hari Sabtu dan itu bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk belajar untuk berbagi pengalaman atau berbagi ilmu atau pengetahuan ya. Baik, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.